yafqahu qawli. Akhir hari itu waktu matahari tenggelam. Kemarin sore Selasa tenggelam matahari, habis 1444. Kita tutup dengan membaca doa akhir tahun. Awal hari adalah waktu nampak bulan. Masuk sholat maghrib itu sudah awal hari, bukan subuh. Makanya kita membaca doa itu setelah maghrib, karena masuk sudah awal hari, hitungan hari pertama. Makanya tarawih itu malamnya dulu, baru besoknya puasa. Awal hari kita sudah kita mulai dengan yang baik, membaca doa awal tahun habis maghrib. Habis itu sholat isya, baik juga. Pengajian pertama tadi malam hijrah bersama Ustadz Abdul Somad, pengajian online. Pengajian pertama di awal 1445 yang offline, yang langsung. Inilah subuh ini kita buka dengan kajian Riyadhus Shalihin, mengkaji sunnah-sunnah Allahu Akbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan yang baik, kita awali dengan mengkaji hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan 1445 ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kekuatan pikiran, pikiran kita bersih, pikiran kita lurus. Kekuatan pikiran, pikiran ini ada kekuatannya. Kekuatannya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bisanadihi, dengan sanadnya, an Anasin, dari Anas, maksudnya Anas bin Malik. Hadis yang ke-15, nomor bab. Kalau nomor kitab 109. Radhiyallahu an, Allah meridhoinya, dia sahabat Nabi, Anas bin Malik. Qala, dia berkata, ghaba ammi, ammi pakcikku, pamanku. Kalau dari sebelah ayah ammi, kalau dari sebelah emak khali. Kalau kami orang Melayu tak ada beda dari sebelah ayah sama dari sebelah emak, sama-sama pakcik. Yang beda itu kalau umurnya, kalau tua pak, kalau muda pakcik. Kalau bahasa Arab tidak, umur sama. Abang ayah kita pun ammi, adik ayah kita pun ammi. Abang emak kita khali, adiknya pun khali. Nah itu. Jadi beda bahasa Arab sama Melayu. Ghaba ammi, pamanku, saudara ayahku. Nama pamannya itu Anas bin Nadar. Nah, jadi orang Arab itu biasa namanya itu sama. Nama paman Anas, nama anak Anas, nama cucu Anas, nama ayah Anas. Orang tuh membuat nama yang sama untuk mendekatkan. Bedanya nanti waktu di binnya, Anas bin Malik, Anas bin Abdullah, Anas bin Abdurrahman. Beda sama orang kita. Orang kita selalu dah ada nama orang tak pakai lagi. Cuman anak kita nih bang, kita kasih Anas ya, udah banyak kan, misalnya. Jadi agak-agak lain lah. Orang tuh namanya banyak. Soalnya nama Habib tuh berapa banyak Habib, namanya Habib Novel. Berapa banyak Habib Jindan. Berapa banyak Habib Hasan, Habib Husain, Habib Abdul Qadir, Habib, banyak. Kenapa? Suka mereka nama itu sama. Ada kedekatan. Binnya nanti yang beda. Nama dia Anas bin Malik, nama pamannya Anas bin Nadar. Ghaba ammi an qitali Badrin, tidak bisa ikut perang Badar. Pindah ke Madinah. Tahun kedua 17 Ramadan, hari Jumat, namanya perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Pamannya tak bisa ikut perang Badar. Faqala, kata Anas bin Nadar, pamannya tadi, ya Rasulullah, ghibtu, artinya tak datang. Kalau datang namanya hadir.
Kalau tak datang namanya ghaib. Jadi kalau kita manggil nama fulan hadir, fulan ghaib. Karena tak nampak disebut ghaib. Karena tak nampak disebut dengan alam ghaib. Ghibtu, aku ghaib, aku sendiri aku tak ikut. An awwali qitalin, perang yang pertama, maksudnya perang Badar. Qataltal musyrikin, kau memerangi orang musyrik. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin. Oh, Allah Subhanahu wa taala mengangkat aku untuk ikut berperang memerangi orang musyrik. La yurayanna Allahu ma asna, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan amalku itu. Seandainya aku ikut, Allah akan menampakkan amalku itu. Maksudnya Allah akan membuat kita menang dengan amal perbuatan. Falamma kana yaumu Uhud, nah, ini pada tahun berikutnya. Tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud. Yang kita selalu pergi ke Madinah di belakang Masjid Nabawi itu Uhud itu. Karena nama bukit itu Bukit Uhud. Falamma kana yaumu Uhud, pada waktu perang Uhud. Wangkal muslimun, kaum muslimin ketika itu mengalami kesulitan. Faqala, dia berkata, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a. Ya Allah, aku mohon maaf atas perbuatan mereka. Maksudnya sahabat-sahabat dia. Karena ini ada bukit namanya Jabal Rumat. Rumat itu artinya pemanah. Dipasang Nabi pemanah 70 orang di atas, Nabi di bawah. Kalau aku menang nanti di bawah, kalian jangan turun. Kalau kalah, kalian jangan turun. Kalian tetap di atas, memanah dari atas. Rupanya menang Nabi. Disingkapkan Allah, inkasyafa. Menang Nabi. Menengok menang, apa yang dilakukan orang di atas nih? Turun orang itu ke bawah. Kenapa turun? Ada harta rampasan perang. Tak tahan orang itu. Sahabat Nabi tak tahan, apalagi sahabat Uas. Turun orang itu ke bawah. Wangkashafal muslimun, tersingkap, maksud tersingkap, menang. Kata dia, Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku minta maaf atas apa yang dilakukan oleh mereka. Maksud dia sahabat-sahabatnya. Wa abara'u ilaika mimma sana'a haula. Aku berlepas diri terhadap apa yang dilakukan oleh orang musyrik, yaknil musyrikin, orang musyrik. Tsumma taqaddama, kemudian dia maju. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'az, lalu dia disambut oleh Sa'ad bin Mu'az. Yang meriwayatkan Anas bin Malik, yang diceritakannya Anas bin Nadar, yang menyambut Sa'ad bin Mu'az. Faqala ya Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad bin Mu'az, al-jannata wa rabbin nadar, surga wahai Sa'ad bin Mu'az, demi Tuhan Anas bin Nadar. Jadi kalau saya mencium bau harum, lalu saya bilang ke bapak, Pak, demi Tuhan Abdul Somad, maksudnya Tuhan kita, demi Tuhan Abdul Somad, udah kucium bau surga. Wahai Sa'ad, ikut dia perang. Yang menyambut Sa'ad bin Mu'az, apa kata Anas bin Nadar? Ya Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad bin Mu'az, al-jannah, sudah kucium bau surga. Wa Rabb bin Nadar, demi Tuhan Nadar, demi Tuhanku, demi Tuhan ayahku Anas bin Nadar. Inni ajidu rihaha min duni Uhud, aku mencium baunya dari balik Uhud. Makna aku mencium baunya dari balik Uhud, kata ahli hadis, ada dua makna. Yang pertama, memang betul-betul terciumnya bau harum semerbak. Yang kedua,
makna kiasan. Ditengok ada orang berperang, kalau perang mati syahid, kalau mati syahid berarti masuk surga. Makna yang mana yang dia maksud? Wallahu a'lam. Apakah makna hakiki memang terciumnya bau aroma surga? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dua makna. Faqala Sa'ad, famastata'tu ya Rasulullah ma sana' wa wajadna wa hayr. Famastata'tu ya Rasulullah ma sana', kata Sa'ad, aku tak sanggup melakukan apa yang dia lakukan. Sa'ad bin Mu'az yang menyambut Anas bin Nadar selesai perang bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mastata'tu, aku ma sana', melakukan apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadar. Qala Anas berkata, Anas bin Malik berkata. Nanti antum waktu mengajar bingung Anas yang mana, Anas yang mana. Nah, tulis di situ. Yang bercerita ini Anas bin Malik. Yang menjadi korban ini adalah Anas bin Nadar yang mati syahid. Faqala Anas, kata Anas bin Malik, fawajadna bihi, kami tengok di jenazahnya, jenazah Anas bin Nadar, bid'an wa samanina darbatan. Bid'an antara 3 lukanya 83 sampai 89, bekas tombak, bekas panah, bekas pedang, dia sudah mati. Waqad massala bihil musyrikun, dia dimutilasi. Massala bahasa Arab, massala bahasa Inggrisnya mutilation. Apa arti mutilasi? Dipotong-potong orang itu jenazah. Fama arafahu ahadun, tak ada satu pun orang yang mengenali jenazahnya. Berarti potongnya potong hancur, dikerat orang itu semua sendi-sendi ini. Sama macam Sayyidus Syuhada, induknya para ahli mati syahid, Hamzah bin Abdul Muthalib, telinganya digunting, hidung dipotong, dicucuk mereka pakai benang, dijadikan buah rantai untuk mengejek. Mana Muhammad yang katanya hebat tuh? Nih hidung pakciknya, ini telinga pakciknya. Jantungnya dibelah, dikunyah Hindun, karena Hindun dendam ayahnya mati waktu perang Badar. Nanti kalau dapat kuku-kunyah hati Hamzah tuh, dikunyahnya jantung Hamzah. Yang membunuh namanya Wahsy. Diambilnya tombak pendek, dicucukkannya di tulang belakang Hamzah, digoncangkannya tembus sampai ke selangkangan Hamzah. Fama arafahu ahadun, tak ada satu pun orang yang mengenali jenazahnya. Dari mana orang itu bisa tahu bahwa itu jenazah Anas bin Nadar? Illa ukhtuhu, yang mengenali itu jenazahnya adalah ukhtu. Apa arti ukhtu? Saudara perempuan. Saya kalau mati, saya digunting orang telinga saya, digunting orang hidung saya. 83 sampai 89 bekas pedang, bekas tombak, bekas anak panah di badan saya. Tak ada jamaah yang mengenali saya.
Mak saya sudah mati, ayah saya sudah mati. Yang mengenali saya saudara kandung saya. Dia yang tahu ini jenazah Abdul Somad. Dari mana dia tahu? Bibananihi, dari ujung jari. Saudara kandung kita tahu ujung jari kita, karena dari kecil kita tengok. Saya tak hafal ujung jari itu, karena kita berkenalan sudah besar. Tapi saudara kandung saya yang dari kecil makan sama saya, berjalan sama saya, kalau mati saya dipotong orang, tahu dia bentuk ujung jari saya ini. Ini ujung jari Abdul Somad. Bibanani, dari ujung jari. Qala Anas bin Malik berkata, yang meriwayatkan hadis ini. Kunna nura, menurut kami, au nazunnu, menurut prasangka kami, anna hadhil ayat ini nazalat fihi, turun. Ayat ini turun bercerita tentang Anas bin Nadar, pakcikku. Wa fi asbahi, dan orang-orang yang sama korban perang, mati syahid macam dia. Mana ayatnya? Itulah dia ayat minal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minin, ada orang-orang beriman ini. Rijalun, beberapa orang, tak banyak. Rijalun, beberapa orang. Sadaqu ma'ahadullah, mereka percaya ma'ahadullah, pada apa yang dijanjikan Allah alaihi kepada mereka. Rijalun, ada beberapa orang. Sadaqu, membenarkan, percaya, dan mendapatkannya. Minhum man qadha nahbahu, ada di antara mereka ini yang percaya, ada di antara mereka yang sudah dapat. Minhum man yantazir, dan ada mereka yang masih menunggu. Ada yang percaya, ada yang sudah dapat, ada yang masih menunggu. Dan Anas bin Nadar termasuk orang sudah dapat apa? Mati syahid. Macam mana rasanya orang mati syahid itu? Waktu ruhnya keluar, kal qarsi, seperti cubitan halus di kulit yang lembut. Itu makanya orang mati syahid itu wajahnya senyum. Kal qarsi, qab raqsat, seperti cubitan yang halus di kulit yang lembut. Kita, Nabi berjumpa sama orang yang mati waktu Isra Mi'raj ribuan tahun. Cemana rasa kalian mati itu? Aku sudah mati sekian ribu tahun. Sakitnya masih terasa ya Rasulullah. Macam kulit kambing dikuliti hidup-hidup. Macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Macam tebasan pedang ditebaskan di tempat yang sama diulang-ulang beratus kali. Tapi dia yang mati syahid macam cubitan di kulit yang lembut. Apalagi yang Ustaz khawatirkan. Dulu waktu kecil kita khawatir takut bersunat. Cuma nanti bersunat ini sakitnya. Sesudah bersunat takut tak berbini. Cemana nanti kalau sampai tak berbini. Sesudah berbini takut tak bisa berbini sekali lagi. Sesudah berbini takut tak punya anak. Ditanya-tanya orang, kapan kau punya anak? Sesudah punya anak takut tak punya anak perempuan. Nanti kalau tua siapa yang menjaga awak? Iya, kok dapat menantu baik, kok dapat menantu celaka. Selalu ada ketakutan. Tapi saya tak ada lagi kecemasan-kecemasan. Tinggal lagi yang saya cemaskan, mati ini takut saya. Saya tak takut matinya itu, kita semua mati. Yang takut saya mati su'ul khatimah. Doakan saya mati husnul khatimah. Itulah lagi ketakutan. Orang yang mati syahid, nyawanya keluar macam kulit dicubit di kulit yang lembut. Setelah masuk ke liang lahat, tak ada azab kubur, tidak ada hisab, langsung masuk surga. Ruhnya dibawa oleh burung dalam paruh, terbang hingga kemana pergi. Makanya mereka itu tidak disebut mati. Wala taqulu liman yuqtalu wad, jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashkurun, kau tak bisa merasakan perasaan mereka.
Apa yang sedang mereka rasakan sekarang tak bisa kau rasakan. Jangankan merasakan perasaan orang mati syahid, merasakan perasaan kawan satu kos-kosan yang jatuh cinta pun awak tak bisa. Dari balik dari kampus senyum, tak makan siang, tak makan malam, senyum. Kata yang kawan nih, gila lah kau. Apa senyum-senyum? Merasakan kawan satu kos-kosan, sekamar, sekelas, sekampung, sependeritaan, jatuh cinta dia pun tak bisa kita rasakan, apalagi merasakan orang yang mati syahid. Ayat lain, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata, jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, mereka dapat rezeki tak putus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mati syahid, dia bisa memberi syafaat. Makanya kalau ada keluarga-keluarga kita yang mati syahid, maka mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat insyaAllah. Ada orang Indonesia nih yang mati syahid Pak Ustadz, ya, Pangeran Diponegoro mati syahid. Nanti antum jalan-jalan ke Jogja, inilah kadang orang Islam ini, jalan dia ke Jogja bukan dia singgah ke tempat Pangeran Diponegoro, yang dicarinya penutup mata, tutup mata pokok kayu. Mereng ke sana, mereng ke sini, hantuk kan kepalanya ke pokok kayu itu, dapatlah batang kayu itu. Kau cari tempat Pangeran Diponegoro. Yang bawa saya ke situ Ustadz Salim Afillah. Samping itu ada tembok tebalnya, diginikan tangan, tebal. Roboh tembok itu. Waktu dia dikejar Belanda, pakai sikunya diginikan. Dibuang orang tuh dia ke Makassar, dikuburkan di Makassar. Takut Belanda tuh kalau dia tetap di situ. Dilukis orang Belanda, dia dalam keadaan ketakutan ditangkap Belanda. Tapi lukisan yang dibuat oleh orang Indonesia, dia gagah melawan Belanda. Celakanya Belanda ini, lukisannya pun dibuat orang tuh dia ketakutan. Mana ada orang Islam takut mati? Kalau orang Islam tak berjuang melawan Belanda, kita masih dijajah Belanda hari ini. Belanda sampai hari ini tidak mau mengakui kesalahannya, bahwa dia sudah menjajah nenek moyang kita. Jadi kalau antum masih membela kesebelasan Belanda juga, tak ada hubungan. Yang salah itu kan datuk nenek moyang. Begitulah mereka tuh menjajah nenek moyang kita 350 tahun. Ulama-ulama itulah yang berjuang. 10 November, Hari Pahlawan. Siapa pahlawannya? Hari pahlawan, siapa pahlawan? Siapa yang mau mati kalau bukan orang Islam? Karena dia matinya mati syahid. Islam ini mundur karena umat Islam bertasawuf. Tasawuf hanya berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak ada mereka berperang. Makanya kalau piknik jauh sikit. Jangan cuma ke Sungai Hijau. Ini orang kurang piknik, kurang jalan-jalan. Pergi kau ke Cape Town, Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan nanti tempat kampungnya Nelson Mandela. Orang hitam yang melawan politik apartheid, orang putih yang menjajah Afrika. Nelson Mandela memberikan penghargaan kepada dia. Nama laki-laki itu Syekh Yusuf Al-Makassari. Makassari dari mana? Makassar. Tarekatnya Sattariyah. Dia mengambil tarekat Sattariyah itu dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dari mana Singkili? Singkil. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Dari Makassar pergi ke Singkil. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid namanya Pono. Dirubah namanya menjadi Syekh Burhanuddin Ulangkan Pariaman. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid satu lagi namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan.
Jawa Barat. Ketiga-tiga ini jadi wali Allah. Yang satu ditangkap Belanda, dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Dibuang ke Ceylon, dianggap orang tuh nanti sampai di Ceylon stres mati. Sampai di Ceylon berzikir dia Sataria, la ilaha illallah, masuk Islam orang Ceylon itu. Sampai di Ceylon khawatir orang nih, jangan-jangan nanti di Ceylon dia jadi pemimpin pula. Buang ke Cape Town, sampai di Cape Town berzikir lagi di Cape Town, masuk Islam pula orang Cape Town itu. Saya paling ingin ke Cape Town nih, panjang umur sehat badan, mau saya ke Cape Town itu. Nanti kita buat rombongan pengajian terus solihin jalan-jalan ke Cape Town, Afrika Selatan. Ongkos tanggung masing-masing. Yusuf Al-Makassari jumpa sama saudara-saudara kita orang Makassar, orang Melayu yang dibawanya dulu ke sana waktu dibuang Belanda. Sampai hari ini ada keturunannya. Dibangun masjid di era Pak Harto bersama dengan Pak Yusuf Habibie karena dia orang Makassar, orang Indonesia. Mereka ke sana. Orang tasawuf itu, orang tasawuf nih sudah mati sebelum mati. Orang tasawuf ini mati karena ditalkinkan ke telinganya, dimandikan mandi jenazah, habis itu dipakai kain putih, habis itu dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya orang, Ustadz cuman nanti kau mati, kita udah mati, udah mutu qablaan kamu tuh mati kau sebelum mati. Ila akhiriha, sampai akhir hayat, sampai akhir ayat. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Dijelaskan oleh Imam Nawawi makna ayat, makna hadis yang ada dalam qauluhu la yuriyannallah rudiya bi dhammil ya. Diriwayatkan huruf ya-nya dhammah, layu, wa kasri ra, ri, layuriyan. Ai artinya la yuzhirannallahu dzalika linnas. Allah akan menampakkan perjuangan ini kepada manusia. Allah akan memenangkan agama ini ditengok oleh manusia. Wa ruwiya bi fathiha. Ada juga yang meriwayatkan dibaca fathah baris atas. La yarayannallah. Dibaca fathah, dua-duanya dibaca fathah. Dhammah, ya-nya dibaca fathah, la ya. Ra-nya dibaca fathah, la yarayannallah. Jadi nanti kalau ada ustaz yang meriwayatkan la yuriyanna, betul. Kalau ada ustaz yang membahas layarayanna, dua-duanya betul. Maknahu zahirun, maknanya jelas, kuat, menang, nampak. Zahir artinya nampak. Sembayang yang nampak terang disebut dengan sholat zuhur, dari kata zahir. Yang nampak zahir, yang tak nampak batin. Kita ketemu, jumpa, salaman. Habis itu saya pergi. Ma'assalamah, jumpa lagi ya. Ya, habis itu saya pun pergi. Apa yang nampak? Zahir. Ini pundak. Pundak ini zahir. Apa yang tak nampak? Batin. Batin perut. Kalau saya pergi kan tak nampak perut saya. Kawan saya pergi pun nampak perutnya Pak Ustaz. Ini zahir, ini batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Karena payah menyebut zahir, lahir. Kalau lahir itu lawannya mati, bukan batin. Nah, buatlah situ, mohon maaf lahir dan mati. Mohon maaf zahir dan batin. Tanya orang ikut-ikut dia pun tak tahu. Terus tanya, kau kenapa kau buat lahir? Entah. Nama mazhabnya mazhab entah. Hadis ke-16 110. An Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud, bukan nama dia. Abu Mas'ud itu bukan nama dia, nama anaknya Mas'ud. Maka dia dipanggil Abu Mas'ud. Uqbah bin Amr, nama dia Uqbah
ibnu Amr. Al-Ansari, orang Ansor, berarti dia orang Madinah. Al-Badri, berarti dia ikut perang Badar. Nama ayah saya Badri Pak Ustadz, berarti ikut perang Badar. Tapi dia bukan sahabat Nabi, berarti jamaah Masjid Al-Badar. Tapi ke masjid pun tak pernah. Tak tahu entah apa maksudnya. Qala, kata dia, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat sadaqah, kunna nu'amilu ala zuhurina, kami mengangkatkan barang, dapat upahnya itu kami jadikan sedekah. Maksudnya orang susah pun bersedekah. Kalau orang kaya bersedekah, orang susah tak ada duit, mengangkatkan barang, dapat duitnya sedekah. Faja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Orang kaya di Madinah, namanya Abdurrahman bin Auf. Fatasaddaqa, dia bersedekah, bisyai'in, dengan sesuatu, kasirin. Apa itu kasir? Too much, wakeh tenan, banyak kali. Faqalu, mereka berkata, bukan mereka keluar. Faqalu, mereka berkata. Maka kalau ada nanti orang, qalu apa nih? Qalu bahasa Arab apa? Qalunya ya. Nah, itu berarti sudah keluar. Faqalu, mereka berkata. Apa kata mereka? Mura'in, bersedekahlah Abdurrahman bin Auf, banyak sedekahnya. Apa kata yang lain? Mura'in, alah, sedekah riya biar nampak orang aja. Waja'a rajulun akhar, datang orang yang lain lagi bersedekah, namanya Abu Uqail. Fatasaddaqa bisa'in, dia bersedekah satu sa'. Satu sa' 4 mud, 1 mud 7 on setengah. Berapakah satu sa'? 3 kilo. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. Satu sa' 4 mud, 1 mud 7 on setengah. Yang kalau belum sarapan ini payah ngitung memang. Satu sa'. Jangan lagi nanti ada orang baca bisa'in, satu sa'. Awan maaf Ustaz, ya satu sa' itu berapa? 50 kilo. Itu satu sa'. Satu sa' semen. Bisa'in, sa', satu sa'. Faqalu, apa kata mereka? Innallaha laghaniyun an sa'i hadha. Allah maha kaya, tak perlu satu sa' ini. Apa artinya? Kalau kita bersedekah banyak, apa kata orang? Alah, riya. Kalau kita bersedekah sedikit, apa kata orang? Allah maha kaya, tak perlu sedekah kau. Intinya muncung orang ini memang dari dulu. Jangan berbuat karena komen orang. Buat ajalah. Tak pernah selamat dari mulut. Tidak ada orang yang selamat dari mulut manusia kecuali orang gila. Nabi Muhammad pun tak selamat dari mulut manusia. Apa kata mereka tentang Nabi Muhammad? Kadzab, pembohong. Sahir, tukang sihir. Asatirul awalin, tukang dongeng. Allah pun tak selamat dari mulut manusia. Gimana Allah tak selamat? Apa maksudnya? Manusia tetap mengkomen Allah. Apa kata mereka? Kata mereka, tangan Allah terbelenggu. Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Apa kata mereka? Kata mereka, Allah punya anak. Dibantah, lam yalid. Siapa yang selamat dari lisan manusia? Makanya kalau ada orang, saya Pak Ustaz, suntuk kali kepala saya di komen-komen orang, mati aja lah kau. Apa pikirkan cakap orang?
Hidup ini tak terlalu susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Serba salah kita kalau ikut orang. Fanazalat, turunlah ayat. Alladzina yalmizunal mutawwi'in. Orang-orang munafik yang mengejek orang-orang yang beramal soleh, sunat-sunat. Orang sedekah ejek, sedekahnya banyak bilang ria, sedekahnya sikit bilang Allah maha kaya, tak perlu sedekah kau, sikit kali sedekah kau ini. Alladzina yalmizun, orang-orang yang mengejek, al-mutawwi'in, orang Islam yang berbuat baik, minal mu'minin, orang beriman yang berbuat baik, fis sadaqat, dalam hal sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tak mendapatkan apa-apa kecuali juhdahum, amal keseriusan jihad juhud mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Penjelasan kata-katanya. Wa nuhamilu bi dhammin nun, nunnan dibaca dhammah, wa nuhamilu. Bil ha dibaca ha tak bertitik, bukan nujamilu, bukan nuhamilu, ha nuhamilu. Ai yahmilu ahaduna ala dhahrihi, seseorang mengangkat barang di atas pundaknya, bil ujrah, dapat upah. Kuli panggul, dipanggul dapat upah, upahnya pakai untuk bersedekah. Wa yatasaddaqu biha, dipakainya untuk bersedekah. Itulah kaji kita subuh ini, 2 hadis. Kita jawab pertanyaan, habis itu kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Ketika kita sholat sunat,